Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah! Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tunda, Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema ini yang luar biasa. Temanya adalah ini dia, amalan yang mendekatkan jodoh. Masya Allah luar biasa. Amalan mendekatkan jodoh. Iya, jodoh. Orang pakai yang aja dikoreksi, yang koreksi makin salah. Amalan mendekatkan jodoh gitu ya Kendar. Oke, kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Masya Allah luar biasa ya. Hari ini kita membahas tentang jodoh. Yang namanya jodoh ini memang nggak gampang, tapi bukan berarti jadi susah. Nah sekarang kita pengen banget nih ya namanya orang yang menikah ya, apalagi terutama para wanita yang ada di rumah nih yang sekarang ini mungkin selama ini sama orang tuanya deket banget. Takutnya setelah menikah dengan suaminya akhirnya jadi jauh. Nah bagaimana caranya supaya walaupun sudah menikah dengan suaminya ini, dia masih bisa tetap berbakti baik terhadap orang tuanya dan juga suaminya. Apa yang perlu dilakukan? Kita tanya sama guru kita, Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Ustadz Maulana, Habib Utsman, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang menikah, momennya jadi momen sedih gitu ya. Adat kita juga sih sebenarnya. Kenapa pernikahan selalu dibikin sedih gitu? Ada sungkeman, ada apa segala macam. Jadi bikin sedih gitu. Padahal pernikahan adalah sesuatu yang menggembirakan. Jangan setelah menikah justru malah orang tua merasa kehilangan. Justru setelah menikah insya Allah mudah-mudahan menjadikan anaknya bertambah. Bukan malah berkurang anaknya. Tapi bertambah dengan anak mantunya jikalau dia mendapatkan seorang yang soleh ataupun solehah. Maka subhanallah kalau ditanyakan bagaimana cara agar dapat berbakti kepada orang tua sekaligus berbakti kepada suami yang mana setelah akad nikah surga seorang anak wanita beralih dari orang tuanya menuju kepada suaminya. Kewajiban berbaktinya dari berbakti kepada kedua orang tua menjadi berbakti kepada seorang suami. Dari taat kepada kedua orang tua menjadi taat kepada suaminya. Bagaimana caranya agar tidak membuat salah satu di antaranya menjadi sedih? Maka tidak lain dan tidak bukan satu-satunya cara semuanya mesti paham agama. Semuanya mesti paham agama. Kalau semua sudah paham agama, cara yang kedua semuanya mesti mengamalkan agama. Karena ada yang paham tapi tidak mau mengamalkannya. Dia tahu bahwa anaknya sudah pindah kepada suaminya surganya. Tapi tetap aja sakit hati ketika melihat anaknya sudah tidak lagi dekat dengan orang tuanya. Kamu dulu waktu sama mama, kamu dulu waktu sama papa, kamu dulu memang surgamu sudah pindah kepada suamimu. Tapi jangan kau abaikan mama, jangan kau abaikan papa, jangan kau abaikan ayah. Subhanallah, berarti bukan hanya paham. Mama tahu kok surgamu sekarang sama suamimu, tapi nggak gitu juga. Nah, bukan hanya paham, tapi mengamalkan. Maka satu-satunya cara, sebagaimana baginda Nabi SAW memerintahkan kepada kita, fadfar bidzatid din. Utamakan karena agamanya, bukan hanya melihat agama daripada pasangannya, tapi agama daripada kedua orang tuanya. Maka agar semuanya tidak ada yang tersakiti, satu-satunya cara adalah semuanya mesti belajar agama. Semuanya mesti ikut ngaji, semuanya ikut pengajian. Kalau anaknya saja yang ngaji, anaknya sudah berusaha maksimal berbakti kepada orang tuanya merasa kurang. Kalau orang tuanya saja yang ikut ngaji, anaknya bisa saja terjerumus dalam kedurhakaan. Tapi kalau semuanya ikutan ngaji, maka semuanya tahu kewajibannya, bukan hanya menuntut haknya. Di antara kita banyak terjadi masalah dalam pernikahan tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, karena semuanya hanya mengerti akan haknya, namun lupa akan kewajibannya. Makanya ada pengajian pranikah, kemudian ada pengajian selanjutnya, banyak majelis-majelis ilmu, banyak majelis-majelis habaib yang mana mengajarkan kita agar menjadi orang tua yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi menantu yang baik, menjadi keluarga yang baik, menjadi cucu yang baik. Semuanya diajarkan agar berakhlak, kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi orang tua mengatakan tetap saja surgamu di telapak kakiku, tetap saja anak itu tidak boleh durhaka sama orang tuanya. Tapi bagi seorang anak, tidak, sekarang surgaku berada pada suamiku. Subhanallah, kalau semuanya berdebat seperti ini, pasti solusinya ada dalam agama. Maka semuanya mesti ikut pengajian. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustadz Fadli. Syam atas penjelasannya. Nah ini buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah, yang masih jomblo,
jomblo, ya kan, yang lagi naksir sama seseorang. Nah katanya nih ada syaratnya, kalau bisa yang namanya jomblo itu naksir sama orang itu berdoalah di sepertiga malam. Nah dia pengen berdoa di sepertiga malam, mau sholat gitu ya kan, nggak sanggup. Akhirnya sebelum tidur sepertiga malam dia baru minta tuh berdoa. Nah itu bisa nggak Bib? Mohon izin Bib. Jadi dia tidak salat, dia cuma tidur-tiduran begini. Ya Tidur Allah. iya. Di tengah malam Kan tapi. sepertiga malam, sama-sama sepertiga malam. Ya udah nggak usah ribut ya. Akhir Mas Fadli, Ustadz Maulana. Masya Allah. Ustadz Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ketika seseorang yang dimana dia nonton bola, bola nih ceritanya. Nonton bola. Musim bola dia Jam nonton 2 bola. mulainya tuh. Mulai jam 2 pagi atau dia jam 10 dia udah nonton bola sampai jam 2 pagi. Akhirnya dia nonton bola sampai jam 3. Dia inget, ya Allah saya ini sepertiga malam, saya mesti doa. Tapi nggak ngaji, nggak sholat, nggak ngapa-ngapain. Disinilah yang kita harus pahamin. Mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dalam keadaan sujud kepada Allah. Allah sangat dekat dengan hambanya ketika hamba tersebut sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sempetin tuh pas break langsung nonton, ya kan? Oh, salah. Pas break langsung sholat. Sholat. Pas lagi break baru nonton. Tapi bagus sih. Kalau Break saya kan- Jadi sholat, sebelumnya dia nonton. sholat dulu. Karena saya biasanya break sholat. Nonton. Benar. Ini jadi kebalik. Break kawannya break nonton, ya kan sholat. Iya. Maka ketika dia sholat, bermunajat kepada Allah, dia nonton lagi, abis itu selesai nonton Islam itu indah. Nah. Pahalanya lebih berkah lagi. Amin. Jangan dia nonton yang lain, karena nggak ada manfaatnya. Yang ada manfaat adalah ketika nonton Islam itu indah, Masya di dalamnya Allah. kajian daripada guru-guru kita. Amin. Nah, di sinilah yang dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil." Ingat, Rasulullah ketika dalam keadaan berselimut, wahai orang yang berselimut. Maknanya apa? Bangun wahai, gumil lail illa qalil. Bahwasanya bangun untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian tersebut yang dikatakan bahwasanya nisfahu awin kus minhu qalilan. Bahwasanya apa? Separuh atau kurang sedikit sepertiga maknanya. Kurang lebih sepertiga malam kira-kira 1.15 sampai 2.15 itu sepertiga malam. Jadi kalau tanya sepertiga malam jam berapa sih? 1 lebih 15 menit sampai jam 2 lebih 15 menit. Itu sepertiga malam. Lewat dari situ nggak jadi masalah juga. Mau jam 2, setengah 3, ya kan, setengah 4, mepet-mepet subuh, nggak jadi masalah. Atau mepet-mepet, wah nih, Islam itu indah nih. Ya kan, Islam itu indah lagi. Karena apa? Tontonannya harus Islam itu indah. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Amin. Langsung nonton Islam itu indah lagi. Amin. Di dalamnya sambil zikir, sambil ada iklannya, zikir lagi kepada Allah. Dengan tujuan mencari keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga yang dikerjakan sama mereka. Apa sih yang harus dikerjakan? Sebagaimana Allah berfirman juga dalam Al-Qur'an, "Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila." Baca Quran. Baca Quran. Baca Quran walaupun 5 ayat, walaupun 3 ayat, walaupun 10 ayat banyak. Walaupun 1 ain, 1 juz, alhamdulillah baca Quran. Tapi yang terbaik, yang paling baik ketika bangun malam adalah sholat tahajud atau sholat hajat. Baru situ baca Quran, sujud terakhir dalam tahajud ataupun hajat yang minta kepada Allah. Karena Allah turun ke langit pertama, lihat hambanya. Mana nih hambaku yang sedang ibadah? Mana nih hambaku yang sedang mendekatkan diri kepadaku? Mana nih hambaku yang baca Quran? Mana nih hambaku yang lagi salat? Mana nih hambaku yang lagi berzikir? Maka dia minta kepada aku, kata Allah, aku kabulkan. Dikabulkan sama Allah dengan tahapan, dengan aturan, dengan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi kebaikan dalam kehidupannya, menjadi keberkahan dalam kehidupannya, menjadi satu ketenangan dalam kehidupannya dan dimudahkan daripada setiap segala urusannya. Walaupun urusannya sangat sulit, bebannya banyak, hidupnya malam macam-macam lah musibah yang terjadi pada dirinya, tapi dia bangun malam, maka ada kemudahan dan ada yang namanya pintu rahmah. Allah memftah lana abwaab rahmah wa ni'mah wal barakah. Pintu nikmat, pintu keberkahan, pintu jalan keluar. Menuju apa? Menuju daripada kebaikan-kebaikan dan setiap daripada masalahnya terbuka lebar pintunya. Jalan Masya keluarnya. Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu buat jamaah Islam itu yang tadi mungkin bertanya ya, sepertiga malam itu ngapain? Boleh nggak sambil tidur berdoa? Nggak gitu caranya. Yang terbaik tadi adalah sambil bersujud, sholat kepada Allah, minta, itu yang luar biasa. Kalau bisa dibaca Al-Quran. Gimana mau dikasih doanya, usahanya aja kurang ya, gitu ya kan. Nah sekarang kita lanjut nih buat guru kita Ustadz Maulana, mohon izin sebelumnya. Yang namanya orang ini lagi suka sama seseorang. Lagi suka dengan seseorang. Nah kan daripada pacaran, dia pengen, aku pengen banget yang namanya ta'aruf aja deh gitu ya kan. Nah tapi yang namanya ta'aruf ini kan bukan cuma sembarang ta'aruf. Apa aja persyaratannya untuk orang yang bisa ta'aruf ini? Oke. Atau bagaimana melaksanakan ta'aruf yang baik dan benar? Dan manfaatnya apa? Dan manfaatnya apa? Masya Allah. Ya, izin Habib dan Ustaz Tafadhal, Sam. Ustaz. Terima kasih banyak jamaah Islam itu indah yang luar biasa, yang mencintai tayangan kami, yang ikut tayangan kami, bahkan ada yang mencatat
lalu bisa mengamalkan atas apa yang disampaikan oleh guru-guru kita yang ada di Islam itu indah. Berkaitan dengan ta'aruf. Ta'aruf inilah luar biasa sebelum hitbah. Ingat, jangan langsung di hitbah sebelum ta'aruf. Ingat, kenapa? Karena jangan sampai terjadi perselisihan. Iya, karena kalau sudah di hitbah itu jangan. Jangan macam-macam. Tidak boleh lagi melamar di atas lamaran orang. Tidak boleh meminang orang yang sudah dipinang. Nah, maka ketika sudah di hitbah itu jangan mundur. Bikin malu itu. Nah, yang terbaik ta'aruf dulu. Udah ta'aruf nggak? Lamarin dong. Jangan dulu. Masa lamar-lamar? Pertanyaannya satu ini. Kau sudah ta'aruf? Sudah kenal dia? Bagaimana untuk mengenalnya? Apa syarat-syarat ta'aruf? Ta'aruf itu syaratnya adalah ada keinginan untuk melangkah lebih maju. Tapi kalau tidak ada niat untuk menikah, terus dia mau ta'aruf, sama saja dia mempermainkan. Islam tidak mengenal pacaran. Bahkan tidak boleh pacaran. Kenapa? Karena bisa menjurus pada perzinaan. Maka yang terbaik adalah ta'aruf dulu. Aku suka dia. Kalau begitu ta'aruf. Siapa keluarganya? Iya. Tadi sudah dijelaskan ada sekupu dan sebagainya. Dilihat dulu. Kemudian mohon maaf. Tujuan daripada ta'aruf itu untuk menghilangkan perzinaan. Tujuan daripada ta'aruf itu untuk demi keadilan. Keadilan. Aku tidak suka dia. Kau sudah ta'aruf? Belum. Ta'aruf dulu. Kenali dulu dia. Sekarang alhamdulillah ta'arufnya sekarang udah lumayan ya. Pakai apalagi CV dan sebagainya. Tapi ketika ta'aruf harus didampingi oleh wali. Tidak boleh ta'aruf berdua-duaan pergi. Apa bedanya dengan pacaran? Sama harus, aja. Harus didampingi karena ketika ta'aruf diperbolehkan melihat yang wajar untuk dilihat. Iya. Jari-jarinya. Jadi namanya ta'aruf itu memang semua ada niatan Bukalah. untuk melangkah lebih jauh. Bukalah cadarmu Aisyah. Makasih banyak Ustadz Maulana, Masya Allah penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih jamaah ya. Waktunya kita membacakan kembali pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu. Nah kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram. Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, saya menyukai seorang laki-laki yang sekarang sedang dekat dengan orang lain. Karena belum menikah, saya sering mendoakan dia agar menjadi jodoh saya. Apakah itu sama aja memaksakan kehendak? Soalnya saya berdoa agar dia jadi jodoh saya. Sedangkan dia sedang dekat sama orang lain. Nah ini bagaimana Ustadz Syam? Aduh, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kembali menjawab pertanyaan daripada jamaah. Izin Habib, izin Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta penanya yang insya Allah mudah-mudahan dilapangkan dadanya. Kenapa mesti dilapangkan dadanya? Karena yang membuat manusia mudah urusannya itu ketika ia berlapang dada. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Ada yang disebut dengan istilah sir balaghah, bahasa yakni yang mengandung rahasia. Sirnya adalah rahasianya. Orang yang berlapang hati, berlapang dada, menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan dimudahkan urusannya. Kalau dari awal sudah memaksakan jodohnya adalah si A, lalu dia ternyata tidak bersama dengan si A, maka tidak akan pernah dimudahkan urusannya. Karena dia tidak berlapang dada duluan menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berdoa mintalah yang terbaik. Kalau memang mau nyebut nama, jangan seakan-akan sok tahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang tahu yang terbaik bagi kita. Benar. Kalau dikatakan dia sedang dekat,
Ya selama janur kuning belum melengkung. Wih, sadis ini nih. Jangankan dia belum menikah, sudah menikah saja. Kalau dia laki-laki masih punya jatah 3. Ya, masih bisa sadis didoakan. dia, Tapi terkabul tidak terkabulnya urusan Allah. Jadi bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak mustahil. Akan tetapi tahu diri ketika berdoa. Kita ini berdoa bukan memerintah. Ada orang berdoa seperti dia suruh-suruh Allah. Ya Allah, pokoknya saya mau yang itu. Ya Allah, saya mau jodohnya si A. Kalau bukan si A, temennya si A nggak apa-apalah, cakep juga. Subhanallah, dia memaksa daripada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan menyuruh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa itu selayaknya meminta, berdoa itu selayaknya memohon, berdoa itu selayaknya mengemis. Terserah yang memberi, terserah yang maha kuasa, terserah yang maha memberi. Dia memberikan pilihan kita atau memberikan sesuatu yang lebih baik daripada pilihan kita. Maka yang pertama, berdoa itu jangan memaksa Allah, tapi mengemislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti ada keyakinan berhusnudzon, berbaik sangka atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikabulkan nih. Ternyata bukan si A yang dikabulkan, tetap baik sangka kepada Allah bahwa itulah sesuatu yang dikirimkan untuk kita. Wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Ih, kebiasaan Padli nih. Kalau orang lagi tausiah, dia hilang lagi. Tapi kalau hilangnya nih pasti ada sesuatu yang menarik yang mau disampaikan. Cari. Aku pergi dulu. Cari. Aku pergi dulu. Jangan lupa saat pulangnya bawa oleh-oleh. Iya. Astagfirullahaladzim. Makan sendirian. Hah, nggak ngajak-ngajak, nggak nawarin. Tunggu dulu. Makan apa sih? Hah? Makan apa sih tuh? Enak banget. Oh, ini tuh otak-otak ala Singapura dan salmon ball dari CDA Premium Pack Ustadz. Yang terbuat dari olahan ikan bermutu, praktis dan enak pastinya. Oh, masaknya juga gampang. Bisa digoreng, dipanggang, ditumis, direbus, dan dikukus juga bisa loh Ustadz. Selain itu, varian CDA ini higienis dan resepnya asli dari Jepang. Masya Allah. Aku mau coba dong, Li. Mau coba? Udah aku siapin kok. Nih, tuh. Wah. Nggak pelit kan, aku jadi temen kan. Langsung kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pakai sambal dulu. Cocol. Masya Allah. Masya Allah, nikmat sekali dan ikannya berasa banget ya. Kalau punya makanan seenak ini, jangan diam-diam aja. Bagi-bagi ke aku dan jangan di rumah. Oh, pasti dong Ustadz. Oh iya, selain CDA otak-otak ala Singapura dan CDA Salmon Ball, CDA Premium Pack juga ada varian lainnya juga Ustadz. Ada CDA Crab Flavor Nugget, ada CDA Fish Dumpling Chicken, CDA Fish Dumpling Cheese, dan ada CDA Fish Roll. Lengkap dengan dipping sausnya. Semuanya mengandung protein ikan yang baik untuk meningkatkan stamina tubuh. Pokoknya cocok untuk stok makanan di rumah. Masya Allah. Fix deh, abis ini aku mau borong yang banyak. Lumayan bisa jadi cemilan anak di rumah. Enaknya bikin nagih. Oh, Masya Allah, gitu dong Ustadz. Jangan lupa ya, tetangganya juga diajak buat beli Ustadz. CDA, ikan olahan bermutu. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana nih. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Dan guru-guru kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi, yang di rumah jangan pindah channel. Tetap di Islami Tinda ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lanjut Ustadz, yang di rumah beli yuk. Nih, enak banget Masya Allah.